Kak Senior Wei tiba-tiba mengerti. Bukan karena Asun diganggu. Hanya saja rumahnya hilang. Dalam sekejap, ekspresinya menjadi suram saat dia menepuk kepala Asun. Mulai sekarang, dimanapun aku, Wei, akan menjadi rumahmu. Asun segera membenamkan kepalanya di dadanya dan menangis. Melihat adegan ini, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Situasi Star Boundary saat ini tidak terlalu optimis. Dengan tindakan Mo Seng, seluruh batas bintang telah dilemparkan ke dalam kekacauan, dan hanya pohon dunia yang bisa memperbaikinya. Bagaimana jika dia tidak dapat menemukan pohon dunia? Akankah batas bintang akan benar-benar hancur di masa depan, seperti tanah air Asun? Pada saat itu, berapa banyak orang yang akan mengungsi? Ini membuatnya semakin bertekad untuk menemukan pohon dunia dan kembali untuk memperbaiki batas bintangnya. Setelah menangis beberapa saat, Asun akhirnya tenang dan berjalan keluar dari pelukan kakak Wei dengan wajah merah, merasa agak malu. Dia baru saja kehilangan kendali atas emosinya, terutama karena dia telah mengalami banyak bahaya di sepanjang jalan dan akhirnya bertemu orang terakhir dari dunia yang sama dengannya. Jadi dia tidak dapat mengendalikan emosinya. Sekarang dia sudah tenang, dia merasa lebih malu. Kakak senior Wei tertawa dan mengulurkan tangan untuk menepuk kepala kecil Asun. Kamu masih tahu bagaimana menjadi pemalu. Bagus, sepertinya kamu baik-baik saja. Menatap Yang Kai. Dia mengangguk. Kamu melakukannya dengan baik. Ketika dia baru saja melintas, Yang Kai segera berdiri di depan yang lain, menghalangi jalan. Untuk dapat bertindak seperti ini tanpa mengetahui kekuatan orang yang masuk berarti bahwa pemuda di depannya ini adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Menyebabkan kakak senior Wei memiliki kesan yang baik tentang Yang Kai. Senior terlalu baik, kata Yang Kai dengan sopan. Suner kecil, apakah kamu tidak akan memperkenalkan saya kepada teman-temanmu? Kakak senior Wei menundukkan kepalanya dan menatap Asun. Asun menyeka matanya dan menenangkan emosinya sebelum memperkenalkannya satu persatu. Melalui perkenalannya, Yang Kai dan yang lainnya mengetahui bahwa nama pria kekar itu adalah Wei Ke. Jadi semua orang secara alami membungkuk lagi. Wei Ke melambaikan tangannya. Tidak perlu sopan. Karena kamu adalah teman Little Sun. Kamu bukan orang luar. Ikutlah denganku ke tempat yang aman dulu. Senior bisa memutuskan. Yang Kai dan yang lainnya secara alami tidak keberatan. Kali ini, mereka datang ke sini dengan tujuan mendapatkan perlindungan di bawah Provinsi Great Moon. Wei Ke segera memimpin kelompok itu menuju lokasi markas Provinsi Great Moon dan bertanya sambil terbang. Little Suner, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk membawa token itu ke Provinsi Great Moon untuk menemukanku? Dia sangat ingin tahu tentang hal ini. Jika dia tidak merasakan aura tokennya sekarang, dia tidak akan percaya bahwa Asun benar-benar akan menemukan tempat ini. Lagi pula, tempat ini terlalu jauh dari Provinsi Great Moon. Ceritanya panjang, Asun menjulurkan lidahnya dengan canggung. Wei Ke tersenyum. Kalau begitu kita akan membicarakannya perlahan. Toh tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Asun segera menjelaskan apa yang terjadi setelah dia melompat keluar dari dunia semesta itu. Dan ketika dia mendengar bahwa Asun benar-benar telah diambil alih oleh Seven Skillful Land untuk menjadi budak selama setengah tahun, wajah Wei Ke menjadi hitam seperti bagian bawah sebuah pot. Ketika dia mengetahui bahwa Seven Skillful Land telah bertemu dengan bencana besar, bahkan lebih dari satu protektor venerable telah meninggal, sementara Seven Skillful Heavenly Monarch terluka parah, ekspresinya berubah lagi. Tidak heran saya tidak melihat siapapun dari Seven Skillful mendarat kali ini. Ternyata terjadi sesuatu. Jika bukan karena perubahan besar yang terjadi pada Seven Skillful Land beberapa waktu lalu, kematian para master di dalamnya, luka-luka, dengan padamnya api matahari, bagaimana mungkin Seven Skillful Land tidak berpartisipasi? Meskipun Seven Skillful Land tidak dekat dengan sini, itu tidak terlalu jauh. Apa yang terjadi selanjutnya? Wei Ke bertanya. Asun melirik Yang Kai tetapi tidak menyebutkan apapun tentang pencarian jenderal besar untuk keluarganya. Dia hanya mengatakan bahwa setelah mereka melarikan diri dari Seven Skillful Land, dia telah memanggil rubah giok putih dan mengarahkan mereka ke Provinsi Great Moon. Namun, setelah melewati 2 gerbang domain, rubah itu kehilangan kegunaannya. Ekspresi Wei Ke menjadi agak canggung. Situasinya seperti ini. Saya tidak berharap kamu membawa begitu banyak teman. Hahaha. Jadi ketika saya memurnikan rubah itu, Wei ini salah perhitungan dan membuat kamu menderita. Asun menggelengkan kepalanya. Senior, tolong jangan katakan itu. Jika bukan karena rubah itu, kita tidak akan dapat menemukan tempat ini. Meskipun ada beberapa tikungan dan belokan di sepanjang jalan, Asun masih berhasil menemukan senior. Asun sudah puas. Itu benar. Tidak peduli apa, kamu dan aku masih bertemu di Outer Universe ini. Di masa depan, kamu dapat tetap berada di Provinsi Great Moon. Selama Wei ini tidak mati,
Aku akan memastikan keselamatanmu. Terima kasih, senior. Asun mengerucutkan bibirnya dan mengangguk sebelum menoleh ke Yang Kai dan yang lainnya. Wei Ke berkata, teman-temanmu ini, jika kamu mau, kamu bisa tinggal di Provinsi Great Moon. Wei ini memiliki beberapa status di Provinsi Great Moon, jadi menerima beberapa orang bukanlah masalah. Old Fang dan Dayu berdua sangat gembira ketika mereka mendengar ini. Dan Yang Kai dengan cepat berkata, kalau begitu kita akan berterima kasih kepada senior dulu. Saat mereka berbicara, mereka tiba di depan sebuah kapal besar. Wei Ke memimpin kelompok itu langsung ke geladak, yang sudah dipenuhi orang. Wanita dalam gaun istana yang memimpin memandang sambil tersenyum. Yang Kai dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka telah melihat kapal ini dari kejauhan sebelumnya. Tetapi mereka tidak menemukan jejak Wei Ke. Pada saat itu, dia mungkin tidak menunjukkan dirinya di palka kapal, menyebabkan semua orang merindukannya. Untungnya, Wei Ke telah mengambil inisiatif untuk datang dan menemui mereka nanti. Jika tidak, mereka harus menanyakannya satu persatu. Kakak senior Wei, sudahkah kamu menemukannya? Wanita berjubah istana melirik Yang Kai dan yang lainnya. Tidak dapat menentukan siapa keturunan Wei Ke. Wei Ke mengulurkan tangannya dan menarik Asun ke arahnya. Tertawa keras. Ayo, 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 sambut bibi bela diri Tao. Asun dengan patuh membungkuk. Salam, Marsial bibi Tao. Wanita bermarga Tao menilai Asun dan tersenyum. Gadis kecil yang cantik, siapa namamu? Asun menundukkan kepalanya karena malu. Namamu juga terdengar bagus. Wanita bermarga Tao itu mengangguk. Pasti berat bagimu selama ini. Sekarang setelah kamu tiba di sini, jika ada yang berani menggertak kamu di masa depan, beritahu bibi bela diri Tao. Dia akan membela kamu. Terima kasih, Marsial bibi Tao. Mata Asun memerah lagi. Sudah bertahun-tahun sejak dia sendirian. Namun seseorang tiba-tiba menunjukkan begitu banyak perhatian padanya, membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Semuanya terasa begitu tidak nyata. Kamu gadis kecil, Wei Ke merasakan sakit kepala datang. Mengapa kamu selalu menangis? Wanita bermarga Tao memelototi Wei Ke. Pernahkah kamu mendengar bahwa wanita terbuat dari air? Apa yang salah dengan menangis beberapa kali? Menjangkau. Dia menarik Asun ke dalam pelukannya dan dengan lembut menepuk bahunya. Wei Ke menggaruk kepalanya. Begitukah? Tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan melihat sekeliling pada murid-murid Provinsi Great Moon lainnya di geladak. Kamu anak nakal, dengarkan. Mulai hari ini dan seterusnya, Little Suner akan menjadi murid pribadi saya dan juga Little Junior Sister kamu. Di masa depan, tidak ada yang diizinkan untuk menggertaknya. Apakah kamu mendengar saya? Jika ada yang berani menggertaknya, aku akan menguliti mereka hidup-hidup. Seorang pemuda menyeringai dan berkata, Marsial Paman Wei, apa yang kamu katakan? Little Junior Sister sangat imut. Bagaimana kita bisa menggertaknya? Petik 2. Semua orang mengangguk dengan penuh semangat. Wei Ke dengan dingin mendengus. Bagus. Wanita bermarga Tao bertanya. Kakak senior, apakah metode kultivasi kamu cocok untuk Little Suner? Saya tidak dapat membayangkan bagaimana kecantikan yang begitu halus akan menjadi setelah beberapa tahun pelatihan. Petik 2. Wei Ke berkedip dan berkata dengan tegas. Apakah ada yang cocok atau tidak cocok tentang metode kultivasi? Selama kamu bisa menjadi lebih kuat, itu sudah cukup. Beralih ke sekelompok murid. Dia bertanya, bagaimana menurutmu? Dengan pria muda yang memimpin, kelompok itu berkata serempak, Paman bela diri Wei benar. Wanita bermarga Tao tersenyum ringan dan berkata, tidak ada gunanya bahkan jika kamu bertanya kepada mereka. Di seluruh provinsi Great Moon, siapa yang berani menentang kamu? Jika kakak senior tidak khawatir, saya pikir lebih baik bagi saya untuk menerima Suner kecil dan berkultivasi bersama saya di masa depan. Aku pasti akan mengajarinya dengan baik. Kau ingin menerimanya? Wei Ke menatap suster juniornya dengan kaget. Wanita bermarga Tao itu bertanya, ada apa? Mungkinkah kakak senior itu enggan? Petik 2. Wei Ke tertawa. Tidak ada yang perlu disesalkan. Tetapi itu semua tergantung pada pendapat Little Sun sendiri. Melihat Suner, dia bertanya, Suner kecil, izinkan saya bertanya. Apakah kamu bersedia berkultivasi dengan saya atau mengikuti bibi bela diri Tao? Asun menatap Wei Ke dan kemudian pada wanita bermarga Tao sebelum menundukkan kepalanya dan berkata, senior dapat memutuskan. Saya tidak keberatan. Wanita bermarga Tao segera berkata, kalau begitu sudah beres. Saya akan menerima Little Suner sebagai murid saya. Wei Ke segera berkata, tunggu apa lagi? Cepat sambut tuanmu. Mengatakan demikian, dia mendorong Asun. Asun melihat kesempatan itu dan dengan cepat membungkuk. Murid Asun menyapa guru yang terhormat.
Wanita bermarga tahu menerima sapaannya sebelum membantunya berdiri sambil tersenyum. Tempat ini cukup sederhana. Kita akan membicarakan tentang upacara ketika kita kembali ke Provinsi Great Moon. Guru pertama-tama akan memberimu hadiah. Mengatakan demikian. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan jepit rambut giok dari rambutnya dan memasukkannya ke tangan Asun. Ini adalah artefak pertahanan. Perbaiki dengan baik. Itu bisa menyelamatkan hidup kamu di saat-saat kritis. Petik 2. Ekspresi Wei Ke sedikit berubah. Mengapa kamu memberikan benda ini? Itu terlalu berharga. Tidak. Tidak. Kamu dapat mengambilnya kembali dan memberikan sesuatu yang lain nanti. Petik 2. Wanita bermarga Tao tersenyum ringan. Apa hubungannya denganmu jika aku mengirim hadiah kepada muridku sendiri? Wei Ke tidak bisa berkata-kata. Kelompok murid Great Moon Province yang menonton dari samping sangat iri. Little Junior Sister ini telah direnggut oleh dua marsial paman dan bibi segera setelah dia tiba. Dan sekarang dia telah menjadi murid marsial bibi Tao. Dia bahkan telah memperoleh artefak berharga sebagai hadiah untuk menjadi muridnya. Murid mana yang hadir akan diperlakukan seperti itu? Namun, mereka tidak bisa menahan perasaan iri. Pihak lain memiliki semacam hubungan dengan marsial paman Wei. Dan marsial bibi Tao telah jatuh cinta dengan marsial paman Wei selama bertahun-tahun. Namun, marsial paman Wei bodoh dan tidak menyadarinya sama sekali. Tindakan marsial bibi Tao jelas menunjukkan cintanya kepada keluarganya. Bukan hanya para murid Provinsi Great Moon yang iri. Bagaimana mungkin Old Fang dan Dayu tidak? Mereka semua telah melarikan diri dari Seven Skillful Land dan telah berjalan berdampingan selama ini. Sekarang setelah mereka tiba di sini, Asun tiba-tiba menjadi kentang panas. Namun, meskipun mereka iri, mereka juga senang. Meskipun mereka baru mengenal satu sama lain selama beberapa bulan. Kepribadian murni dan polos Asun memang sangat disukai. Setelah menerima murid-murid ini, wanita bermarga Tao itu juga dalam suasana hati yang baik saat dia melihat ke arah Yang Kai dan yang lainnya. Orang-orang ini adalah... Asun dengan cepat menjawab, melapor kepada guru yang terhormat. Mereka adalah teman murid. Berkat mereka yang mengawal murid, murid dapat tiba di sini. Karena mereka adalah temanmu. Mereka bukan orang luar. Wanita bermarga Tao itu memandang Yang Kai dan yang lainnya dan sedikit mengangguk, dengan senyum tipis di wajahnya. Yang Kai dan dua lainnya dengan cepat membungkuk. Salam, senior. Wei Ke berkata. Beberapa dari mereka juga memiliki kehidupan yang sulit. Sama seperti Little Suner. Mereka tidak memiliki tempat untuk dituju. Dan tidak ada jalan lain di Outer Universe. Saya hanya berjanji kepada mereka bahwa jika mereka mau, mereka bisa tinggal di Provinsi Great Moon di masa depan. Bagaimana menurutmu, Suster Junior Tao? Petik 2. Tentu saja. Kakak senior dapat membuat keputusan. Wanita bermarga Tao itu mengangguk. Saya yakin ketua tidak akan menolak murid baru. Kalau begitu sudah beres. Wei Ke terkekeh ketika dia melihat ke arah Yang Kai dan yang lainnya. Kamu pasti lelah dari perjalanan panjang. Kamu harus istirahat dulu. Berbalik. Dia memerintahkan pemuda yang tersenyum itu. Meng kecil. Atur beberapa kamar untuk mereka. Ya, pria muda itu mengangguk dan memanggil Yang Kai. Tolong ikuti aku. Yang Kai dan yang lainnya tidak keberatan dan dengan cepat mengikuti. Melewati dek. Dia melangkah ke kabin dan berjalan turun. Pria muda itu cukup akrab dengan tempat ini. Dan saat dia berjalan ke depan, dia berkata, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Meng Hong. Bagaimana saya harus memanggil kamu? Yang Kai dan yang lainnya semuanya melaporkan nama mereka. Menunjukkan bahwa mereka saling mengenal dan telah bertemu dengan kakak senior Meng. Meng Hong berkata, orang yang membawamu ke sini sekarang adalah salah satu sesepuh Provinsi Great Moon-ku. Saya yakin kalian semua sudah tahu namanya. Yang lainnya adalah Penatua Tao Rongfang. Memutar kepalanya. Dia berkata dengan licik, aku akan diam-diam memberitahumu bahwa Penatua Tao memiliki minat pada Penatua Wei. Tetapi sayangnya, Penatua Wei terlalu bodoh untuk menyadarinya. Wanita selalu bergosip tentang hal-hal seperti itu. Jadi minat Dayu terguncang ketika dia mendengar ini dan bertanya dengan heran. Apakah Penatua Wei tidak tahu apa-apa tentang ini? Meng Hong menghela nafas, siapa yang tahu? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana kepalanya tumbuh. Semua orang di Provinsi Great Moon tahu tentang ini. Tapi dia tidak bisa mendeteksinya. Terkadang, kita para murid benar-benar ingin membuka kepalanya dan melihat apa yang ada di dalamnya. Kata-kata ini membuat orang ingin tertawa. Tetapi Yang Kai berkata, Kakak Meng, apakah kamu tidak takut Penatua Wei akan menemukan masalah denganmu setelah mendengar kata-kata ini? Tidak. Tidak. Meng Hong melambaikan tangannya. Penatua Wei adalah orang yang sangat baik. Meskipun dia terlihat seperti beruang besar dan kekar, dia sebenarnya sangat baik kepada kita para murid.
Dia tidak pernah memukul atau memarahi kita sebelumnya. Di antara 5 tetua provinsi Great Moon saya, Penatua Wei adalah yang paling populer di antara para murid. Dan banyak kakak dan kakak senior ingin menikah dengannya. Penatua Wei memang orang yang baik. Yang Kai mengangguk ringan. Meski sudah lama tidak saling mengenal, terkadang meski hanya berinteraksi sebentar, masih bisa melihat karakter dan sifat seseorang dengan jelas. Wei Ke memberi Yang Kai kesan yang baik. Meng Hong tersenyum dan berkata, sebenarnya, sesepuh lainnya juga sangat baik, begitu juga ketua. Bagaimanapun, Provinsi Great Moon kita adalah tempat yang sangat bagus, dan kamu dapat bergabung di masa depan. Ketika saatnya tiba, kamu secara alami akan tahu. Petik 2. Saat mereka berbicara, Meng Hong mengatur agar mereka bertiga tetap tinggal dan pergi. Meskipun tempat dia tinggal tidak terlalu luas, itu masih satu kamar. Yang Kai melihat sekeliling sebelum duduk bersila di tempat tidur dan bermeditasi. Orang-orang dari Provinsi Great Moon telah ditemukan dan berhasil membawa Asun ke sini. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya, Yang Kai masih sedikit ragu. Orang-orang dari Provinsi Great Moon memberinya perasaan yang baik. Kekuatan ini seharusnya sangat harmonis. Dan jika dia benar-benar bergabung, dia harus memiliki lingkungan kultivasi yang baik. Namun, Yang Kai tidak datang ke sini untuk berkultivasi. Dia memiliki hal-hal penting lainnya untuk diperhatikan. Jika dia benar-benar bergabung dengan Provinsi Great Moon, dia akan dicap dengan tanda Provinsi Great Moon, dan tidak akan mudah baginya untuk pergi. Selain itu, Provinsi Great Moon tidak terlalu kuat di Outer Universe, sehingga jumlah sumber daya budidaya yang dapat diperoleh seseorang dengan bergabung terbatas. Titik awal Yang Kai tinggi dan tujuannya jauh, jadi dia tidak bisa membiarkan dirinya terikat. Berpikir begitu banyak, Yang Kai hanya berdiri dan berjalan menuju geladak. Kali ini, ada cukup banyak orang dari Provinsi Great Moon. Selain dua sesepuh, ada lebih dari selusin murid lainnya. Tetapi saat ini, geladak itu benar-benar kosong. Berdiri di sisi kapal, Yang Kai menopang dirinya dengan tangannya saat dia menatap bintang matahari di kejauhan. Mungkin karena bintang matahari hampir padam, tetapi seluruh bintang matahari berwarna merah tua, seperti sepotong besi panas yang terbakar. Meskipun kapal dilindungi oleh barisan pelindung, Yang Kai masih bisa merasakan panasnya. Saudara muda Yang, sebuah suara memanggil dari belakangnya. Yang Kai berbalik dan menangkupkan tinjunya. Kakak senior Meng. Meng Hong berjalan mendekat dan melihat bintang matahari di kejauhan sebelum tertawa. Bukankah itu spektakuler? Belum lagi kamu. Bahkan saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya. Ketika saya kembali dan memberitahu saudara junior saya, mereka pasti akan iri. Petik 2. Yang Kai tidak bisa menahan tawa ketika dia membayangkan adegan ini dan bertanya. Kakak senior Meng. Dikabarkan bahwa Sunstar ini dapat menghasilkan Sun True Gold. Apakah itu benar? Ekspresi Meng Hong menjadi serius. Karena semua orang berkata begitu. Itu bisa jadi benar. Ada juga orang yang mengatakan bahwa Sun True Gold setidaknya merupakan bahan elemen api Orde ke-6. Saya tidak tahu. Saya belum pernah melihat Sun True Gold sebelumnya. Tetapi jika benar-benar ada yang namanya Sun True Gold, nilainya pasti tidak akan terlalu rendah. Melihat Yang Kai, dia bertanya dengan heran. Apa, saudara muda yang tertarik dengan Sun True Gold? Kakak senior Meng tidak tertarik? Yang Kai bertanya. Tentu saja saya tertarik. Emas sejati matahari. Jika saya bisa mendapatkannya, saya akan kaya. Namun, ada terlalu banyak orang yang datang kali ini. Jadi meskipun saya bisa mendapatkannya, saya mungkin tidak bisa mendapatkannya. Jika saya ingin menonjol di antara mereka semua, saya akan membutuhkan peluang besar. Petik 2. Itu benar. Kakak senior Meng. Yang ini baru saja tiba dan sama sekali tidak mengetahui situasi di sini. Saya tidak tahu kekuatan apa itu. Bisakah kakak senior Meng mencerahkan saya? Meng Hong tidak bisa menahan tawa. Bahkan jika tidak ada 100 pasukan di sini, setidaknya ada 80. Benua ini dan benua itu. Bahkan saya tidak bisa mengenali semuanya. Bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada kamu? Yang Kai tidak mengharapkan ini terjadi dan terdiam sesaat. Tetapi memikirkannya, itu tidak aneh. Dunia luar semesta terlalu besar. Tidak seperti di batas bintang di mana berbagai kekuatan dapat dilihat secara sekilas. Outer Universe. Jika seseorang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas, kemungkinan besar mereka tidak akan tahu banyak tentang kekuatan lain. Tentu saja, dengan pengecualian 36 gua surga dan 72 surga, 108 kekuatan ini semuanya adalah eksistensi yang terkenal, jadi sulit untuk tidak mengetahuinya. Tunggu sebentar, Meng Hong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menundukkan kepalanya untuk mencari melalui space ring-nya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan slip batu giok dan berkata, di dalam slip batu giok ini,
Ada banyak hal di Outer Universe yang direkam di sini, termasuk pembagian berbagai kekuatan besar dan kecil, serta banyak informasi lainnya. Jika kamu punya waktu, kamu harus melihatnya. Itu akan bermanfaat bagi kamu. Petik 2. Yang Kai sangat gembira dan dengan cepat berkata, "Terima kasih, kakak senior Meng. Meskipun benda ini tidak berharga, itulah yang paling dibutuhkan Yang Kai saat ini. Tidak perlu, kembali dan istirahat lebih awal. Jika api matahari benar-benar padam, kamu akan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Pada saat itu, kamu bahkan tidak akan bisa beristirahat." Meng Hong menepuk pundaknya sebelum berbalik dan berjalan ke kabin. Yang Kai tidak tinggal lama di geladak. Setelah Meng Hong pergi, dia juga kembali ke kamarnya dan mengeluarkan slip giok untuk membacanya dengan cermat. Informasi yang dicatat dalam slip batu giok ini sangat rumit, tetapi tidak kacau. Penulis harus menjadi orang yang berpengetahuan luas yang telah melakukan perjalanan melalui banyak domain besar dan mencatat semua yang dia ketahui. Isi slip giok dibagi menjadi beberapa bagian besar. Bagian pertama adalah pengenalan berbagai kekuatan dari 3.000 dunia. Dengan yang pertama adalah 36 gua surga dan 72 surga. Di antara mereka, Yang Kai melihat nama Myriad Demons Heaven. Dia tidak tahu apakah Mo Seng berasal dari Myriad Demons Heaven. Tetapi jika dia benar-benar bertemu Myriad Demons Heaven di masa depan, akan lebih baik untuk berhati-hati. Yang mengejutkan Yang Kai adalah bahwa Dragon Ratches Dragon Altar juga merupakan salah satu dari 36 Cave Heaven. Ini menyebabkan dia tertegun untuk waktu yang lama. Tetapi setelah memikirkannya lagi, seberapa buruk tempat yang ditempati oleh ras naga? Tidak mengherankan jika itu adalah gua surga. Setelah melihat-lihat sebentar, dia menemukan bahwa kekuatan Outer Universe mirip dengan apa yang dikatakan Old Fang, dan dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Kelas pertama adalah gua surga dan surga, yang masing-masing merupakan raksasa tanpa kekurangan master tahap Open Heaven tingkat tinggi. Kelas 2 seperti Seven Skillful Land, yang memiliki Master Open Heaven Stage tingkat menengah. Sedangkan kelas 3 adalah Great Moon Province yang hanya memiliki Master Open Heaven Stage low rank. Tentu saja, itu bisa dibagi lebih lanjut. Tetapi secara keseluruhan, inilah masalahnya. Tidak hanya pengenalan berbagai kekuatan, tetapi juga deskripsi rinci dari simbol masing-masing kekuatan. Setelah mencari beberapa saat, Yang Kai menemukan sebuah pola. Nama pasukan yang sesuai adalah Provinsi Tidak Damai. Memikirkan kembali simbol di kapal besar yang mereka temui dalam perjalanan ke sini, dia segera mengerti bahwa pemuda itu seharusnya berasal dari provinsi yang tidak damai. Provinsi yang tidak damai ini mirip dengan provinsi Great Moon, yang keduanya merupakan kekuatan kelas 3. Tidak ada tahap Open Heaven tingkat menengah, hanya tahap Open Heaven tingkat rendah. Dalam hatinya, dia diam-diam senang bahwa pemuda itu hanya dari kekuatan kelas 3. Jika tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Di masa depan, akan lebih baik jika dia tidak mencoba menarik kulit harimau dan mengibarkan bendera. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan mengekspos dirinya sendiri. Setelah bagian pasukan adalah bagian burung misterius dan binatang mutasi. Di Outer Universe, ada banyak burung misterius dan binatang mutasi lainnya yang mirip dengan batas bintang. Tetapi mereka yang bisa bertahan dalam kehampaan semuanya sangat kuat. Tempat pertama adalah Dewa Spiritual Raksasa. Yang Kai tidak dapat memahami bagaimana dewa spiritual raksasa dapat diklasifikasikan sebagai burung eksotis atau binatang bermutasi. Dengan penampilan Ahda, jelas bahwa dia adalah seorang raksasa dan tidak ada hubungannya dengan burung atau binatang eksotis. Namun, Yang Kai bisa mengerti mengapa mereka berada di peringkat pertama. Dia telah melihat Open Heaven tingkat rendah dan Open Heaven tingkat menengah. Meskipun dia belum pernah melihat Open Heaven tingkat tinggi, Yang Kai memperkirakan bahwa bahkan Open Heaven tingkat tinggi belum tentu menjadi lawan Ahda. Menurut slip batu giok, dewa spiritual raksasa memakan dunia semesta yang mati dan mengembara di langit berbintang. Temperamen mereka lembut dan pada dasarnya mereka tidak pernah berkelahi dengan orang lain. Selama kamu tidak memprovokasi mereka, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak jauh berbeda dari yang diketahui Yang Kai. Temperamen Ahda memang lembut, dan dia seperti reinkarnasi hantu lapar yang hanya tahu cara makan. Memikirkan Ahda, Yang Kai mau tidak mau memikirkan batas bintang. Dia tidak tahu bagaimana keadaan batas bintang. Tetapi dia telah keluar selama hampir 1 tahun sekarang. Jadi batas bintang seharusnya tidak mengalami terlalu banyak perubahan. Selain itu, dengan Ahda menjaga batas bintang, jika ada orang kuat yang lewat, mereka mungkin tidak akan berani mendekatinya. Jadi secara keseluruhan, batas bintang masih aman. Satu-satunya hal yang perlu dia waspadai adalah runtuhnya tiba-tiba batas bintang dan Ahda memakannya. Jadi tidak peduli apa, dia harus menemukan pohon dunia sesegera mungkin. Setelah dewa spiritual raksasa,
Itu adalah klan naga. Melihat ini, Yang Kai tidak bisa menahan senyum. Tampaknya klan naga terkenal kemanapun mereka pergi. Itu sama untuk batas bintang dan outer universe. Yang Kai juga melihat catatan Mi Meng. Penampilannya mirip dengan yang dia lihat sebelumnya. Dan peringkatnya juga tidak rendah. Memang ada banyak hal yang tercatat di slip giok. Dan begitu Yang Kai membacanya, dia langsung tenggelam di dalamnya. Seperti seorang sarjana yang rajin belajar. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Yang Kai tiba-tiba dikejutkan oleh guncangan hebat. Segera setelah itu, gelombang panas yang mengerikan menyapu. Bahkan susunan pelindung kapal tidak dapat memblokirnya, menyebabkan seluruh kapal mengeluarkan suara berderit yang menakutkan. Yang Kai tertegun sejenak sebelum dengan cepat bangkit dan pergi. Sesampainya di D untuk melihatnya, semua orang dari Provinsi Great Moon sudah keluar. Wei Ke dan Tao Rongfang sama-sama membentuk segel tangan seolah-olah mereka mencoba mengaktifkan penghalang di sekitar kapal. Tetapi pada saat ini, penghalang di sekitar kapal sebenarnya diambang kehancuran. Bahkan lambung kapal memiliki tanda-tanda hangus, seolah-olah dibakar oleh kekuatan panas yang membakar. Apa yang sedang terjadi? Yang Kai berbalik untuk melihat Meng Hong. Wajah Meng Hong terbakar saat dia menekan suaranya. Api matahari akan padam. Mata Yang Kai menyipit saat dia mengikuti pandangannya dan melihat bahwa bintang matahari, yang selalu berwarna merah tua, sekarang menyala dengan ganas, seperti bola api raksasa yang menggantung di udara. Namun, nyala api yang menyala sangat tidak stabil. Terkadang membesar, terkadang menyusut, dan setiap kali membesar, panas yang menyengat akan menyapu ke arah kekosongan. Semburan vitalitas terakhir. Tidak perlu orang lain menjelaskan. Yang Kai dapat mengetahui secara sekilas apa masalahnya. Letusan dahsyat ini kemungkinan akan menghabiskan kekuatan terakhir bintang matahari. Dan setelah nyala api ini padam, api matahari bintang matahari akan padam sepenuhnya. Pada saat itu pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kakak senior Wei. Tao Rongfang tiba-tiba berteriak. Ekspresi Wei Ke sedikit berubah saat dia berteriak, mundur. Begitu dia selesai berbicara, dia mengganti segel tangannya dan kapal besar itu segera mundur dengan kecepatan yang sangat cepat, menempuh ribuan kilometer dalam sekejap. Hanya setelah mundur dalam jarak yang sangat jauh, kekuatan pembakaran sedikit melemah, dan derit lambung kapal berangsur-angsur menjadi tenang. Yang Kai menoleh untuk melihat sekeliling dan melihat bahwa itu bukan hanya Provinsi Great Moon, tetapi kekuatan lain yang telah berkumpul di luar bintang matahari semuanya bereaksi dengan cara yang sama, dengan cepat mundur dan hanya meninggalkan beberapa di belakang. Kali ini, api matahari meledak tiba-tiba dan menghilang dengan cepat. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk merebus secangkir teh. Bola api besar yang menyala perlahan kehilangan vitalitasnya dan api yang mampu membakar kekosongan menyusut kembali. Aura panasnya tampak melemah. Wei Ke dan Tao Rongfang saling melirik dan bahkan tidak perlu membahas apapun sebelum segera mengarahkan kapal ke arah bintang matahari. Pada saat yang sama, semua kekuatan yang baru saja mundur juga bergegas maju, berebut untuk menjadi yang pertama. Semua orang tahu bahwa sudah waktunya untuk menjelajahi Sunstar dan mencari Sunstru Gold. Digeladak, Wei Ke melihat sekeliling dan berteriak, anak-anak nakal, ketika kamu tiba di Sunstar, jangan bubar, dan jangan menyimpang terlalu jauh dariku dan bibi bela diri tahu. Tidak ada yang tahu apakah ada bahaya di atas sana. Jika kamu ingin hidup, hati-hati, mengerti? Petik 2. Dipahami, semua orang menjawab serempak. Wei Ke mengangguk dan melihat ke depan dengan ekspresi serius. Meskipun dia dan Tao Rongfang, dua Master Open Heaven Stage, hadir dalam ekspedisi ke Sunstar ini. Jika mereka benar-benar menghadapi bahaya, mereka mungkin tidak akan dapat melindungi begitu banyak orang. Tetapi dibandingkan dengan Sunstru Gold, tidak peduli berapa banyak usaha yang mereka lakukan, itu sepadan. Saat jarak di antara mereka memendek, tekanan yang diberikan bintang raksasa itu menjadi lebih kuat. Meskipun api matahari telah padam, panas terik tidak akan hilang untuk sementara waktu. Semakin dekat mereka, semakin panas jadinya. Selain itu, dari waktu ke waktu, bintang matahari akan memancarkan sinar terakhir api matahari. Di kapal besar, semua orang menatap ke depan dengan linglung. Adegan ini tidak mudah dilihat. Setelah terbang selama 2 jam penuh, kapal akhirnya tiba di Sunstar. Kapal berhenti dan semua orang melompat turun darinya, mengambil napas dalam-dalam, seolah-olah api menyala di dada dan perut mereka. Bau menyengat itu tak tertahankan, menyebabkan semua orang menahan napas ketakutan. Tangan Wei Ke membentuk serangkaian segel tangan dan kapal itu menyusut, berubah menjadi sesuatu seukuran telapak tangan sebelum ditarik ke dadanya. Yang Kai, Old Fang, dan yang lainnya masuk ke kerumunan dan menoleh untuk melihat sekeliling. Hanya untuk melihat bahwa hanya ada orang-orang dari Provinsi Great Moon dan pasukan lainnya.
Ini tidak mengejutkan, meskipun ada banyak kekuatan yang datang ke sini kali ini. Bintang matahari terlalu besar. Setiap keluarga telah memilih tempat yang berbeda untuk menetap. Jadi tentu saja mereka tidak akan bertemu satu sama lain begitu mereka tiba. Ini juga mencegah mereka bertindak gegabah. Permukaan tanah berwarna merah tua. Dan dari waktu ke waktu, lava akan menyembur keluar dari tanah, memberikan perasaan berbahaya. Bagaimanapun juga, Tao Rongfang adalah seorang wanita. Meskipun dia juga seorang kultivator Open Heaven Stage, dia mungkin tidak pernah berpartisipasi dalam acara besar seperti itu dalam hidupnya. Pada saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dia menoleh ke Wei Ke dan bertanya, "Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Wei Ke mengelus jenggot di dagunya dan merenung sejenak sebelum berkata, "Ayo kita lihat. Jika kita beruntung, kita mungkin dapat mengambil sepotong Sun True Gold. Maka kita dapat segera kembali ke rumah." Persyaratannya tidak tinggi. Selama dia bisa menemukan sepotong Sun True Gold, dia akan bisa menyelesaikan misinya. Lagi pula, bahkan bahan kelas 6 minimum cukup berharga. Jadi jika dia benar-benar mendapatkannya, tentu saja akan lebih baik untuk mengirimkannya kembali ke markas besar Provinsi Great Moon sesegera mungkin. Jika dia terus tinggal di sini, kemungkinan besar dia akan menarik masalah. Karena dia sudah mengatakannya, Tao Rongfang tidak keberatan. Mereka berdua segera memimpin kelompok murid Provinsi Great Moon dalam perjalanan mereka, tanpa memikirkan tujuan apapun. Bagaimanapun, semua orang hanya mencoba keberuntungan mereka, jadi tak satu pun dari mereka memiliki keunggulan satu sama lain. Menjelajahi lingkungan seperti itu tidak diragukan lagi merupakan tugas yang sangat menguras tenaga, karena semua orang terus-menerus mendorong kekuatan mereka untuk menahan panas yang menyengat. Setelah menjelajah selama lebih dari setengah hari, mereka tidak menemukan apapun. Tetapi orang terlemah dalam kelompok itu tampaknya berada di ambang kehancuran. Melihat ini, Wei Ke dan Tao Rongfang hanya bisa membiarkan muridnya pergi dulu dan menunggu di luar bintang matahari. Meskipun murid itu enggan, dia hanya bisa pergi. Begitu salah satu murid Provinsi Great Moon pergi, Wei Ke tiba-tiba menoleh ke arah tertentu. Sepertinya telah menemukan sesuatu. Tao Rongfang melihat ini dan bertanya, "Kakak senior, ada apa?" "Sesuatu akan datang," Wei Ke berteriak. Mendengar ini, semua orang dari Provinsi Great Moon segera mengumpulkan kekuatan mereka dan bersiap untuk menyerang. Sesaat kemudian, seperti yang diharapkan, sesuatu terbang ke arah mereka. Apa yang mereka lihat adalah bola cahaya yang terbang ke arah mereka dengan kecepatan kilat. Sebelum banyak murid Provinsi Great Moon dapat dengan jelas melihat benda apa ini, Wei Ke berteriak kaget. Ekspresi terkejut yang menyenangkan muncul di wajahnya. Bahan elemen api Orde keempat. Saat dia berbicara, dia bertukar pandang dengan Tao Rongfang. Dan kakak senior dan saudara muda segera bergegas menuju cahaya. Yang Kai melihat sekeliling dan melihat bahwa cahaya itu tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Sebelum Wei Ke dan Tao Rongfang bisa mendekatinya, tiba-tiba berubah arah dan menghindar ke samping, menghilang ke dalam genangan magma. Wei Ke tertawa, masih mencoba lari. Tanpa diduga, dia sangat ganas dan mengejar cahaya ke dalam magma. Sebelum dia menghilang, dia memerintahkan Tao Rongfang, "Saudari, tinggal." Sekelompok murid dari Provinsi Great Moon masih di luar. Jadi jika dua Master Open Heaven Stage mengejarnya, keselamatan para murid akan dikompromikan. Tao Rongfang mengerutkan kening, jelas mengkhawatirkan keselamatan Wei Ke, tapi dia tetap patuh di tempatnya. Yang Kai dan yang lainnya mengejarnya dan melihat Wei Ke bergegas ke magma dari jauh. Meng Hong bertanya, "Apakah marsial Paman Wei akan baik-baik saja?" Tao Rongfang berkata, "Apa yang bisa dilakukan oleh magma biasa padanya? Hati-hati." Ya. Setelah berdiri di tempat untuk sementara waktu, sesosok tiba-tiba terangkat dari mulut magma terdekat. Semua orang menoleh untuk melihat dan melihat bahwa itu tidak lain adalah Wei Ke. Di permukaan bintang matahari ini, ada magma dalam jumlah tak terbatas. Magma di dalamnya melonjak dan meletus dari waktu ke waktu. Dan ada juga beberapa keberadaan vulkanik. Tampaknya bukaan magma ini terhubung satu sama lain di bawah tanah. Jika tidak, Wei Ke tidak akan bisa melarikan diri dari sini. Namun, pada saat ini, wajah Wei Ke dipenuhi dengan kegembiraan saat dia memegang wadah transparan di tangannya. Di dalam kapal ada bola api emas yang terus-menerus melayang tetapi tidak bisa melepaskan diri. Tao Rongfang menyambutnya dengan gembira dan bertanya, "Kakak senior, apakah kamu berhasil?" Wei Ke mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sun True Fire." Tao Rongfang tiba-tiba mengerti. Tidak heran ada kelas 4. Itu Sun True Fire. Wei Ke menyeringai. Tidak mengherankan jika api matahari mengandung Sun True Fire. Tampaknya pikiran kita telah disesatkan dan perhatian kita sepenuhnya tertuju pada emas sejati matahari.
Mereka semua berharap menemukan Sun True Gold kelas 6 di sini. Tapi bagaimana mungkin Sun True Fire di sini tidak berharga? Terlebih lagi, menilai dari situasi saat ini, jumlah Sun True Fire di sini cukup tinggi. Jika tidak ada alasan bagi mereka untuk dapat mengumpulkannya dengan mudah. True Fire yang sederhana setara dengan mengambil ratusan ribu pil Open Heaven. Wei Ke tersenyum sangat lebar hingga mulutnya hampir terbuka. Kuncinya adalah bahwa untuk kekuatan seperti Great Moon Province, materi kelas 4 tidak hanya mewakili pil Open Heaven. Dengan bahan kelas 4, seseorang akan memiliki kesempatan untuk membuat tahap Open Heaven kelas 4 dan meningkatkan kekuatan keseluruhan provinsi Great Moon. Karena itu, nilai material di atas kelas 4 tidak dapat dihitung menurut metode Daiyu sebelumnya. Tawa Wei Ke bahkan belum mereda ketika dua sosok tiba-tiba muncul di depannya. Keduanya adalah pria yang mengenakan jubah biru muda, dan penampilan mereka sangat mirip, kemungkinan besar terkait dengan darah. Di belakang mereka berdua, sekelompok besar pembudidaya juga muncul satu demi satu, jelas dari kekuatan yang sama dengan kedua pria ini. Namun, orang-orang yang datang kemudian jelas bukan Master Open Heaven Stage, melainkan seperti Yang Kai dan yang lainnya yang telah memadatkan Dao Seal mereka. Begitu kedua pria itu muncul, mereka menatap Sun True Fire di tangan Wei Ke. Wei Ke menyingkirkan wadah itu dengan membalikan tangannya dan melirik ke arah pendatang baru. Jadi itu Ge Clan Brothers dari Fixed Wind Province. Bisnis apa yang kamu miliki di sini? Petik 2. Wei Ke Provinsi Great Moon, salah satu dari dua bersaudara yang memimpin memasang ekspresi muram. Jelas-jelas mengenali Wei Ke. Pria lain terkekeh dan berkata, Saudara Wei, masalah ini tidak sepenuhnya benar. Wei Ke mengerutkan kening. Apa maksudmu dengan itu? Aku bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Pria itu berkata, Saudara Wei seharusnya tahu bahwa Sun True Fire di tanganmu pertama kali ditemukan oleh Provinsi Fixed Wind kita. Tetapi ketika kita mengumpulkannya, ada yang tidak beres dan api itu lolos. Saya tidak berharap Brother Wei mengambil keuntungan darinya. Petik 2. Tao Rongfang berkata, Lelucon apa? Geyan, kamu mengatakan bahwa ini pertama kali ditemukan oleh Provinsi Fixed Wind kamu. Bukti apa yang kamu miliki? Pria bernama Geyan berkata, bukti apa yang kita butuhkan? Bukti terbaik yang kita miliki adalah kita mengejar mereka sampai ke sini. Jika bukan karena itu, bagaimana kita bisa datang ke sini? Tao Rongfang mendengus. Apakah ini dianggap sebagai bukti? Wei Ke mengulurkan tangannya untuk menghentikan Tao Rongfang sebelum berbalik ke Ge Clan Brothers sambil tersenyum dan berkata, bahkan jika kamu adalah orang yang pertama kali menemukan Sun True Fire, sekarang api itu telah memasuki tanganku. Itu milikku. Benda tanpa pemilik ini secara alami dimiliki oleh seseorang yang cakap. Apakah kalian berdua masih ingin merebutnya kembali? Jika itu masalahnya, tidak ada salahnya melakukannya. Mari kita bertengkar di sini. Siapapun yang menang akan mendapatkan Sun True Fire. Bagaimana menurutmu? Begitu kata-kata ini keluar, Ge Clan Brothers mengerutkan kening dan saling melirik sebelum salah satu dari mereka berbicara. Brother Wei, ada banyak kekuatan dengan berbagai ukuran di Sun Star ini. Dan kita baru saja mulai menjelajah. Jadi kita tidak perlu terlibat konflik, kan? Lalu omong kosong apa yang kamu semburkan? Wei Ke dengan arogan menepuk space ring-nya. Bagaimana dengan ini? Sun True Fire ada di sini. Panggil dan lihat apakah itu merespons kamu. Jika ya, maka itu milik kamu. Jika tidak, maka itu milikku. Pria lainnya berkata, Saudara Wei, tidak perlu terlalu sombong. Jika kita benar-benar berkelahi, kita dua bersaudara mungkin tidak takut padamu. Kita hanya tidak ingin orang lain duduk dan menuai keuntungan. Meskipun masalahnya ada di tangan kamu, kita saudara telah memimpin sekelompok murid selama setengah hari. Bahkan jika kita tidak memiliki kontribusi apapun, kita telah bekerja keras. Saudara Wei, jika kamu dapat memberi kita beberapa manfaat, kita tidak membutuhkan Sun True Fire. Petik 2. Kamu masih menginginkan keuntungan. Wei Ke tertawa. Singkatnya, benda itu ada di tanganku. Jika kamu menginginkannya, datang dan rebut. Melambaikan tangannya, dia berteriak, kelinci kecil. Seseorang ingin mengambil barang-barang kita. Apa yang harus kita lakukan? Sekelompok murid Great Moon Province berteriak serempak. Bunuh, bunuh, bunuh. Tidak hanya mereka berteriak, tetapi mereka juga menunjukkan kekuatan mereka. Masing-masing memancarkan aura sengit. Yang Kai, Old Fang, dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka hanya bisa menghela nafas melihat bagaimana seseorang ditandai oleh perusahaan yang disimpannya. Wei Ke memiliki ekspresi gagah berani di wajahnya. Tetapi murid-murid yang dia bawa juga sangat gagah. Di sisi yang berlawanan, wajah Ge Clan Brothers segera menjadi hitam. Setelah menimbang pro dan kontra sejenak, Geyan dengan dingin mendengus. Wei Ke,
tunggu saja. Suatu hari, saya akan membuat kamu memuntahkan semua yang kamu miliki. Melambaikan tangannya, dia berkata, ayo pergi. Bukannya mereka takut dengan Provinsi Great Moon. Tetapi seperti yang dia katakan, kekuatan mereka hampir sama dan keduanya memiliki dua Master Open Heaven Stage. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Tetapi begitu konflik pecah, kedua belah pihak pasti akan menderita banyak korban. Pada saat itu, mereka harus meninggalkan panggung lebih awal dan melupakan mendapatkan keuntungan apapun di sini. Wei Ke gila. Jadi mereka tidak mau menemaninya. Kelompok dari Provinsi Fixed Wind dengan cepat pergi. Tetapi Wei Ke tidak mengatakan apa-apa. Setelah orang-orang dari Provinsi Angin tetap menghilang, dia menatap Tao Rongfang dengan misterius. Tao Rongfang bingung dan berbisik, ada apa? Wei Ke mengulurkan tangannya dan menunjuk ke tanah. Ada sesuatu di bawah sana. Ada lagi, Tao Rongfang terkejut pada awalnya. Tetapi segera menjadi bahagia. Sun True Fire? Wei Jue mengangguk. Aku melihatnya saat aku turun tadi. Tapi aku tidak punya waktu untuk mengambilnya. Aku akan turun lagi, Suster Junior. Ambil kelompok anak nakal ini dan bersiaplah untuk menerima mereka. Untuk jaga-jaga. Petik 2. Bagus, kakak senior. Hati-hati. Tao Rongfang memperingatkan. Jangan khawatir, Wei Ke tertawa dan menghilang ke dalam magma. Di tanah. Di bawah perintah Tao Rongfang, sekelompok murid Provinsi Great Moon dengan cepat menutup beberapa lusin kilometer di sekitarnya. Masing-masing membentuk formasi. Yang Kai dan yang lainnya baru saja tiba dan tidak terbiasa dengan formasi Provinsi Great Moon. Jadi mereka secara alami tidak dapat berpartisipasi. Tetapi di bawah pengaturan Tao Rongfang, mereka berempat masing-masing menjaga sudut. Dari waktu ke waktu, magma akan meletus dan gelembung-gelembung raksasa akan pecah, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Orang-orang dari Provinsi Great Moon semua menunggu dengan tenang. Tetapi setelah waktu yang lama, mereka tidak mendengar gerakan apapun dari bawah. Tao Rongfang sedikit mengernyit, samar-samar merasa bahwa Wei Ke pasti mengalami semacam masalah di bawah. Dia ingin pergi dan menyelidiki, tetapi dia khawatir tentang sekelompok murid di atas. Tanpa Master Open Heaven Stage di sini, keselamatan mereka tidak akan dijamin. Saat dia panik, dia tiba-tiba melihat mulut magma besar di bawahnya tiba-tiba menonjol saat aura kekuatan yang samar menyebar. Ekspresi Tao Rongfang menjadi serius saat dia berteriak, hati-hati. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, bola cahaya tiba-tiba keluar dari mulut magma, terbungkus aura panas yang menyengat, dan terbang ke samping. Segera setelah cahaya ini, sosok Wei Ke terangkat ke langit dan berteriak, jangan biarkan dia lolos. Segera setelah Sun True Fire ini keluar, kelompok murid Provinsi Great Moon mulai bergerak, membentuk serangkaian segel tangan saat kekuatan penyegelan langit dan bumi menyelimuti area yang luas. Tao Rongfang mengangkat telapak gioknya yang ramping dan dengan ringan menamparnya ke arah Sun True Fire. Sun True Fire tampaknya memiliki pikirannya sendiri saat menghindari serangan telapak tangan ini. Nyaris menghindari serangan Tao Rongfang saat terbang menuju murid Provinsi Great Moon di belakangnya. Ekspresi murid Great Moon Province sedikit berubah saat dia mengangkat tangannya dan memanggil cermin harta karun, menembakkan seberkas cahaya yang dalam ke arah Sun True Fire. Sun True Fire yang mendekat dengan cepat tiba-tiba diselimuti oleh cahaya misterius ini dan berhenti di udara. Cermin ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk menstabilkan dirinya sendiri. Melihat pemandangan ini, murid Great Moon Province menghela nafas lega. Tetapi sebelum dia bisa pulih, cahaya dalam yang melilit Sun True Fire tiba-tiba hancur. Dan nyala api yang tampaknya mampu membakar semua yang ada di dunia langsung muncul di depan dari dia, menyebabkan wajahnya memelintir dan ekspresinya sangat berubah. Padatkan, pada saat kritis ini, Yang Kai berteriak pelan saat hukum ruang angkasanya mulai berfluktuasi dan Sun True Fire membeku di udara untuk kedua kalinya. Namun, ekspresi Yang Kai tidak menunjukkan tanda-tanda relaksasi. Samar-samar merasakan bahwa Sun True Fire dapat membebaskan diri setiap saat. Dia berteriak, Tao Senior. Tao Rongfang sudah tiba di depan murid dengan wadah transparan di tangannya. Itu terlihat mirip dengan yang diambil Wei Ke sebelumnya. Dan dia menuangkan Sun True Fire ke dalamnya. Dengan kilatan cahaya, Tao Rongfang menyimpan Sun True Fire ke dalam sebuah wadah dan menyegelnya dengan mantra sebelum berbalik untuk melihat muridnya. Apakah kamu baik-baik saja? Wajah murid Provinsi Great Moon itu sedikit memucat. Mungkin sangat ketakutan dengan pemandangan barusan. Pupil matanya melebar saat dia menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Terima kasih Bibi bela diri atas perhatiannya. Tao Rongfang mengangguk sedikit. Pada saat ini, Wei Ke juga melintas dan mengutuk. Sialan. Aku hampir membiarkannya lolos. Benda ini telah menjadi halus. Jika bukan karena fakta bahwa Great Moon Province telah membuat jebakan,
Sun True Fire ini mungkin telah lolos. Beralih untuk melihat Yang Kai, Wei Ke berkata, bocah kecil, kamu melakukannya dengan baik. Meskipun murid Provinsi Great Moon seharusnya tidak kehilangan nyawanya setelah terkena Sun True Fire, cedera tidak dapat dihindari. Itu juga berkat kekuatan Yang Kai pada saat terakhir sehingga yang lain dapat menyelamatkannya tepat waktu. Yang Kai dengan sopan menjawab, senior terlalu baik. Wei Ke merenung sejenak sebelum bertanya, apakah kamu memahami Dao of Space? Ya, Yang Kai mengangguk, karena dia telah memilih untuk bertindak. Dia tidak takut orang lain tahu. Menakjubkan, mata Wei Ke berbinar. Dao of Space sangat dalam dan tidak jelas. Wei ini hanya pernah mendengarnya tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Kali ini, saya benar-benar memperluas wawasan saya. Tao Rongfang juga tersenyum bahagia. Provinsi Great Moon kita benar-benar telah mengambil harta karun kali ini. Sikapnya yang sudah memperlakukan Yang Kai sebagai murid Provinsi Great Moon yang membuat Yang Kai sulit untuk membantah. Wei Ke menepuk bahu Yang Kai dan berkata, bekerja keras. Suatu hari ketika kamu menerobos ke Open Heaven, Outer Universe ini besar. Tetapi kamu bisa pergi kemana saja. Ya, Yang Kai menjawab dengan hormat. Wei Ke kemudian berbalik untuk melihat murid Provinsi Great Moon. Bocah kecil, mengapa kamu tidak berterima kasih kepada saudara muda Yang? Kamu tidak memiliki sopan santun sama sekali. Siapa yang mengajari kamu itu? Baru pada saat itulah murid Provinsi Great Moon bangun dari lamunannya dan berjalan ke Yang Kai. Membungkuk hormat, saudara muda Yang, terima kasih telah menyelamatkan saya sekarang. Kakak senior ini terlalu sopan. Semua orang harus saling membantu. Itu tugasku. Yang Kai membalas isyarat itu. Namun, setelah kejadian ini, Yang Kai menemukan bahwa sekelompok murid Provinsi Great Moon sedang menatapnya dengan tatapan yang jauh lebih ramah dan setuju. Ini tidak mengejutkan, bagi orang-orang di Provinsi Great Moon. Yang Kai dan yang lainnya tidak terlalu akrab satu sama lain. Dan karena mereka tidak pernah melalui hidup dan mati bersama, tentu saja sulit bagi mereka untuk setuju satu sama lain. Namun, semuanya berbeda sekarang. Perasaan setiap orang dipupuk dengan cara ini. Mari kita lihat berapa nilainya. Wei Jue bertanya pada Tao Rongfang. Tao Rongfang mengeluarkan Sun True Fire dari cincin luar angkasa dan memeriksanya dengan cermat sebelum berkata, sama, kelas 4. Wei Ke terkekeh, tidak buruk. Hanya dalam waktu setengah hari, dia telah mengumpulkan 2 potong bahan elemen api kelas 4. Dan itu bahkan merupakan Sun True Fire, panen yang luar biasa. Jika dia bisa mengumpulkan beberapa keping lagi, dia bisa pergi ke Star City dan menukarnya dengan material atribut lain. Kemudian, dia bisa menemukan seorang murid dari Provinsi Great Moon dengan bakat luar biasa untuk mengolah tahap Open Heaven Orde keempat. Pada saat itu, Provinsi Great Moon juga akan naik seiring dengan air pasang. Tampaknya telah melihat masa depan yang indah ini. Mata Wei Ke yang seperti lonceng berkedip samar saat dia berkata dengan suara rendah. Aku mengerti sekarang. Tidak ada yang bisa dijelajahi di permukaan bintang matahari ini. Semua hal baik ada di bawah. Junior Sister Tao, ayo berpisah. Kamu memimpin sekelompok orang. Saya akan memimpin sekelompok orang. Satu akan memberikan dukungan dari atas, dan satu akan mencari dari bawah. Bagaimana? Tao Rongfang tidak sabar untuk menyerahkan tubuh dan pikirannya kepadanya. Jadi bagaimana dia bisa keberatan? Mengangguk. Dia berkata, kita akan melakukan apa yang dikatakan kakak senior. Setelah mereka berdua selesai berdiskusi, Wei Ke berinisiatif untuk memimpin sekitar selusin murid Provinsi Great Moon menjadi 2 kelompok. Satu mengikutinya dan yang lainnya mengikuti Tao Rongfang. Melihat manfaat tersebut, rombongan dari Great Moon Province juga penuh semangat dan segera memulai penjelajahan mereka. Ada kemungkinan akan ada bahaya di bawah magma. Jadi kedua kelompok orang itu bergantian untuk menyelidiki. Sebagai pembudidaya Open Heaven State, Wei Ke dan Tao Rongfang secara alami tidak takut akan panasnya magma. Tetapi kelompok murid di bawah tidak cukup kuat untuk menjelajahi magma bawah tanah untuk waktu yang lama, selama mereka bisa mempertahankannya. Kecepatan mereka tidak perlu khawatir tentang hidup mereka. Wei Ke menginstruksikan semua orang untuk memprioritaskan keselamatan mereka sendiri. Jika mereka menemukan sesuatu, mereka akan segera memberitahu dia dan Tao Rongfang. Jadi semua orang secara alami mengangguk. Namun, dalam beberapa hari berikutnya, pihak Provinsi Great Moon muncul dengan tangan kosong. Meskipun mereka mencari dengan sangat hati-hati, mereka tidak menemukan jejak Sun True Fire. Harus dikatakan bahwa hari pertama benar-benar sangat beruntung. Selama waktu ini, dia bertemu orang-orang dari kekuatan lain dan menemukan bahwa semua orang tampaknya memiliki ide yang sama. Semuanya mencari peluang tersembunyi di magma bawah tanah. Keduanya bertemu muka dengan muka dan tidak menyinggung satu sama lain.
memungkinkan mereka untuk hidup dalam harmoni. Sekarang perhatian semua orang terfokus pada Sun True Fire dan emas sejati matahari. Tidak ada yang mau dengan mudah berbenturan dengan orang lain. Setelah beberapa hari lagi, Provinsi Great Moon akhirnya hidup kembali. Sebuah bola Sun True Fire yang tersembunyi di dalam magma ditemukan, dan Tao Rongfang, yang memimpin sekelompok murid, menghabiskan banyak usaha untuk mengumpulkannya. Seiring berjalannya waktu, tempat-tempat yang tidak pernah dicari menjadi semakin sedikit. Meskipun bintang matahari ini sangat besar, jumlah kekuatan yang datang kali ini tidak sedikit. Semua orang datang dari arah yang berbeda untuk menjelajahi bintang matahari ini. Dan setelah beberapa hari, mereka pada dasarnya menjelajahi lebih dari setengah area, dan area yang tersisa dengan cepat menyusut. Wei Ke menjadi sedikit cemas. Menurutnya, jika dia bisa mendapatkan 7 porsi Sun True Fire kali ini, itu akan menjadi sempurna. Hanya 7 bagian dari Sun True Fire yang akan cukup bagi Provinsi Great Moon untuk pergi ke Kota Bintang untuk menukar bahan yang cukup, memungkinkan Provinsi Great Moon untuk membuat tahap Open Heaven kelas 4. Sekarang dia hanya punya 3. Itu jauh dari cukup. Lagi pula, tidak banyak kesempatan untuk mengumpulkan materi Open Heaven kelas 4 dengan santai. Dan dia hanya menemukan ini sekali dalam hidupnya. Pada hari ini, setengah dari murid Great Moon Province dipimpin oleh Wei Ke ke magma untuk diselidiki. Dan Yang Kai adalah salah satunya. Bepergian melalui magma adalah pengalaman yang luar biasa. Suhu magma di sekitarnya sangat tinggi. Dan siapapun harus terus-menerus mengaktifkan Divine Sense mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, karena lingkungan khusus ini, Divine Sense mereka tidak dapat meluas terlalu jauh, sehingga jangkauan pencarian mereka tidak terlalu besar. Karena itu, sebelum mencapai Open Heaven Stage, jumlah waktu yang bisa mereka tahan di magma tidak terlalu lama, hanya paling lama 1 jam. Setelah 1 jam, mereka harus segera naik dan beristirahat sementara orang lain turun. Beberapa hari terakhir ini, semua orang dari Provinsi Great Moon juga bekerja sama dengan cara ini. Di bawah magma, sosok Yang Kai bergerak tanpa tergesa-gesa saat dia menggunakan Divine Sense untuk memindai sekelilingnya. Tetapi dia tidak menemukan apapun. Sejujurnya, dia tidak terlalu tertarik dengan Sun True Fire ini. Tetapi karena dia ditugaskan ke tempat Wei Ke, dia hanya bisa mengikuti orang banyak. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan sesuatu. Tetapi jika dia tidak bisa, itu tidak masalah. Melihat hampir waktunya, Yang Kai hendak naik ketika jantungnya tiba-tiba berdetak kencang dan dia menoleh ke arah tertentu. Di bawah magma, ada warna merah menyala dan tidak ada yang bisa dilihat. Tapi Divine Sense yang menyebar jelas merasakan sesuatu. Apakah dia benar-benar menemukannya? Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Karena dia telah menemukannya, dia tidak bisa melepaskannya. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas ke sana. Bahkan sebelum dia tiba, dia sudah mengaktifkan hukum luar angkasa untuk mengikat ruang di sekitarnya dan secara bersamaan memanggil tas harapan 6 arah untuk menutupinya. Untuk Master Realm Kaisar biasa, bahkan jika itu Meng Hong dan yang lainnya, masih akan sulit bagi mereka untuk mengumpulkan Sun True Fire sendiri, kecuali jika mereka memiliki semacam artefak yang kuat, seperti jaring pembungkus surga Duru Feng. Namun, murid Great Moon Province jelas tidak memiliki kondisi seperti itu. Jadi Sun True Fire yang mereka temukan terakhir kali dipaksa ke permukaan dan membiarkan petinggi untuk mengumpulkannya. Namun, Yang Kai memiliki tas harapan 6 arah, jadi dia secara alami tidak perlu melakukannya. The Six Directions Wish Fubak adalah sesuatu yang bahkan bisa secara paksa menyerap seorang kultivator Open Heaven Stage, apalagi bola kecil Sun True Fire. Bahkan jika kekuatan Yang Kai saat ini tidak cukup untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatannya, itu masih tidak akan dapat menghapus kekuatan artefak ini. Awalnya, Yang Kai mengira dia bisa dengan mudah mengumpulkan Sun True Fire. Tetapi ketika dia mengeluarkan tas harapan 6 arah, Yang Kai tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat datang dari sisi lain. Hukum luar angkasanya tiba-tiba terlepas. Dan Sun True Fire yang tersembunyi di dalam magma memancarkan cahaya yang menyilaukan saat terbang di bawah tanah. Kelas 5, Yang Kai mengangkat alisnya. Ketika Sun True Fire ini diam-diam tersembunyi di dalam magma, dia tidak menyadarinya. Tetapi ketika itu bergerak, Yang Kai segera merasakan ada sesuatu yang salah. Bola Sun True Fire ini jelas berbeda dari 3 bola yang dikumpulkan Provinsi Great Moon. Elemen api jauh lebih murni dan tidak diragukan lagi telah melampaui orde keempat. Materi kelas 5 bernilai 1 atau 2 juta pil Open Heaven. Yang Kai tidak tertarik pada kelas 4, tetapi dia tertarik pada kelas 5. Melihat Sun True Fire terbang ke bawah, Yang Kai tidak ragu-ragu dan segera mengejarnya, membentuk cakar dengan tangannya saat hukum luar angkasa menyebar. Sun True Fire membeku sesaat sebelum dengan cepat melepaskan diri dari hukum luar angkasa dan terus turun. Setelah gagal 2 kali, Yang Kai menjadi marah dan secara alami mengejarnya.
Jika itu orang lain, mereka secara alami akan bergegas lebih dulu. Jika tidak, jika mereka pergi terlalu dalam dan menghabiskan energi mereka, mereka tidak akan bisa naik lagi. Jika mereka melakukannya, mereka akan mati. Namun, Yang Kai memiliki tas harapan 6 arah dan manik batas misterius. Jadi dia tidak takut dengan hal-hal ini. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia bisa bersembunyi di dalam manik batas misterius dan pulih untuk sementara waktu. Sepanjang jalan, Yang Kai tidak tahu kemana dia pergi. Sesaat kemudian, di tanah, sosok muncul dari mulut magma. Semuanya pucat, jelas kelelahan. Wei Ke adalah orang terakhir yang bergegas keluar. Tao Rongfang bertanya, apakah kamu tidak mendapatkan apa-apa? Wei Ke menggelengkan kepalanya, agak putus asa. Sepertinya situasinya sangat berbeda dari yang aku harapkan. Selama panen pertamanya, dia mengira tempat ini dipenuhi dengan Sun True Fire. Tetapi setelah beberapa hari, dia hanya berhasil menemukan satu lagi. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah mengambil hal-hal yang terlalu enteng. Bahkan di Sunstar, Sun True Fire bukanlah sesuatu yang bisa dihasilkan begitu saja. Tao Rongfang mengangguk. Kakak senior, bawa mereka untuk beristirahat sebentar. Kita akan menemukan tempat lain. Wei Ke mengangguk. Itu satu-satunya cara. Asun tiba-tiba melihat sekeliling dan bertanya, di mana kakak senior Yang? Dia tidak melihat Yang Kai di antara kerumunan. Dengan pengingatnya, semua orang menyadari bahwa satu orang hilang. Alis Wei Ke berkerut saat dia melihat ke arah para murid yang turun bersamanya dan bertanya, apakah ada di antara kalian yang melihat Yang Kai di bawah sana? Seorang murid perempuan menjawab, melapor ke Marsial Paman. Saudara muda Yang dan saya melewati satu sama lain di bawah. Wei Ke bertanya, sudah berapa lama? Murid perempuan itu berpikir sejenak sebelum menjawab, sekitar 10 menit. Wei Ke mengangguk dan berkata, tidak akan lama, aku hanya. Dia ingin mengatakan bahwa dia akan menunggu sedikit lebih lama. Tetapi melihat ekspresi khawatir di wajah Asun dan Daiyu, dia dengan cepat mengubah ekspresinya. Pikiran dan berkata, tunggu di sini, saya akan turun dan mencari dia. Mengatakan demikian, dia jatuh lagi. Old Fang dan Daiyu saling memandang dan melihat kekhawatiran di mata masing-masing. Old Fang berkata, aku akan mencoba menghubunginya. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan artefak komunikasi yang biasanya dia gunakan dengan Yang Kai dan menuangkan Divine Sense-nya ke dalamnya. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Daiyu juga mencoba, tapi tetap tidak ada respon. Setelah beberapa saat, Wei Ke muncul dari tanah dengan ekspresi jelek. Daiyu dengan cepat bertanya, Wei Senior, apakah kamu sudah menemukannya? Sebenarnya, tidak perlu bertanya. Jika dia menemukannya, dia pasti akan dibawa oleh Wei Ke. Sekarang Wei Ke datang sendirian. Jelas apa yang terjadi. Wei Ke perlahan menggelengkan kepalanya. Daiyu memucat. Old Fang juga menjadi cemas. Bagaimana mungkin kita tidak menemukannya? Dia turun bersama semua orang. Asun hampir menangis saat dia menjabat lengan Tao Rongfang dan berkata, Tuan yang terhormat, kakak yang adalah orang yang sangat baik. Jangan biarkan sesuatu terjadi padanya. Tao Rongfang menepuk punggung tangannya dan menghiburnya. Jangan khawatir. Dengan Marsial Paman Wei dan aku di sini, kita tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Yang Kai. Wei Ke mengangguk ringan dan berkata, anak nakal, Yang Kai tidak terlihat. Dia mungkin mengalami semacam masalah di bawah. Saya ingin kamu mengikuti saya lagi dan mencari dengan hati-hati. Petik 2. Kita akan mematuhi keputusan Marsial Paman. Semua orang setuju. Wei Ke berkata dengan suara rendah. Mungkin ada semacam bahaya di bawah sana yang tidak kita ketahui. Jadi jangan menyebar terlalu banyak. Saya ingin kamu masing-masing untuk menjaga kontak dengan sesama murid kamu setiap saat. Setelah kamu melihat ada sesuatu yang salah, segera hubungi saya.